Mendengar kata buaya, citra apa yang terlintas di kepala? Sosok predator purba yang seram? Atau makhluk hidup bertaring panjang yang tak segan memakan manusia? Ada ironi besar yang menyelimuti reptil ini. Di masyarakat, namanya selalu dikaitkan dengan perilaku negatif. Namun, jika kita melihat dari sisi biologi dan sejarah budaya Betawi, kenyataannya justru terbalik. Buaya adalah simbol kesetiaan yang jarang dipahami orang banyak. Jakarta punya 1000 rasa, namun hanya satu yang memiliki nyawa kesetiaan. Di antara kepungan pastry estetik yang berlapis mentega impor, ada satu sosok yang tetap tegak, gahar, namun tetap menyimpan rasa manis yang jujur. Roti buaya. Dia bukan sekedar makanan, dia adalah simbol yang dipanggang dengan doa. Kita harus mundur ke masa Batavia saat masih dikelilingi rawa dan sungai besar, di mana budaya Betawi menjadi sebuah titik temu antara budaya Arab, Tiongkok, India, dan tentu saja pengaruh kolonial Eropa. Maka dari itu, roti ini sendiri sebenarnya lahir sebagai bentuk akulturasi itu. Orang Belanda membawa budaya gandum, tapi orang Betawi yang memberinya nyawa. Dulu, sungai-sungai di Jakarta adalah rumah bagi buaya. Bagi masyarakat lokal, buaya bukan sekedar predator. Mereka melihat buaya sebagai hewan yang sangat setia, di mana hanya memiliki satu pasangan seumur hidup. Saat kaum elit Eropa merayakan cinta dengan bunga yang bisa layu hanya dalam hitungan hari, masyarakat Betawi memutar otak. Mereka butuh simbol yang kuat, abadi, dan bisa dinikmati. Daripada misal toko pastry atau bakery yang kayaknya lebih booming. Masih ngikutin adat sih Kak, biar soalnya kalau dia roti yang besarnya kan kayak keras gitu, cuman kita bikin jadi yang kecilnya. Kalau masih acara adat masih sering sih Kak dia di pernikahan, cuman kalau yang di Bandung dia buat sunatan. Untuk roti buaya yang besar dia masih dipesan nama yang kayak pernikahan gitu sih. Cuman kalau yang kecil paling dari kalangan umur bawah sampai orang tua juga masih beli. Lewat toko cap roti buaya, sosok reptil legendaris ini bertransformasi melalui tampilan yang lebih modern dan inovasi rasa yang lebih berani. Meski demikian, nilai-nilai tradisionalnya tetap terjaga, sehingga warisan budaya ini mampu beradaptasi tanpa kehilangan jati dirinya. Kalau roti buaya adalah soal komitmen hati, maka kebaya adalah warisan yang bicara soal komitmen kita pada identitas diri. Coba perhatikan detail bordir ini. Kebaya encim adalah mahakarya hasil akulturasi dengan budaya Tionghoa. Warna-warnanya yang cerah,
hijau, merah, kuning, dan jingga menunjukkan kalau perempuan kita itu dinamis, ceria, tapi tetap teguh. Dulu, kebaya bukan baju ribet. Nenek-nenek kita memakai untuk pergi ke pasar, masak di dapur, sampai menggendong cucu. Lalu mengapa sekarang kita menganggapnya sebagai penjara yang menyiksa nafas? Apakah mungkin karena kita terlalu terpaku pada pakem yang kaku, hingga lupa kalau esensi kebaya adalah tentang kenyamanan dalam kebanggaan? Aku terakhir pakai kebaya tuh acara kemarin aku Paskah, hari Minggu aku gereja itu aku pakai kebaya. Menurut kakak, opini tentang kebaya dipakai untuk acara formal doang gitu bener atau enggak? Menurut aku enggak sih, karena sebenarnya kalau misalnya kita mau main, kita mau bahkan mau gereja atau kita mau main kemanapun pakai kebaya menurut aku bagus. Apalagi kalau misalnya kebaya bawahnya dikasih bawahan jeans, jadinya cakep gitu, modern, dan itu ngetren buat zaman sekarang. Identitas itu kita yang tentukan. Kebaya nggak harus kaku. Saat kita berani memakainya dengan bebas, kita sedang meruntuhkan tembok persepsi yang selama ini mengurung budaya kita. Pada akhirnya, warisan budaya bukan soal memuja abu masa lalu, tapi soal membawa apinya ke masa sekarang agar tetap menyala di hati generasi mendatang. Roti buaya bukan sekedar hantaran. Ia adalah simbol kesetiaan dan janji yang tak lekang oleh waktu. Begitu pula kebaya. Ia bukan sekedar lembaran kain, melainkan kenyataan jati diri dan martabat yang membalut keberanian perempuan Indonesia. Menjaga tradisi berarti memastikan bahwa nilai-nilai ini tidak berhenti menjadi pajangan, melainkan terus bernapas dan bergerak selaras dengan detak